kami katakan kampung yang mati dan tidak ada penghuninya. Karena di sana masyarakat itu taunya cuman kalau nanam padi itu ambil bibitnya, lemparkan. Kita ada di sini karena tentara itu hadir untuk rakyat. Anggota itu makan pernah dalam 2 bulan itu, 1 bulannya, 1 harinya 2 kali saja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sisingamangaraja, kembali lagi dengan saya Letda CBA Kuat Yolanda dalam podcast Sisingamangaraja. Dan hari ini tentunya akan membahas informasi menarik seputar prajurit Kodam 1 Bukit Barisan. Kemudian hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang komandan batalion di salah satu jajaran Kodam 1 Bukit Barisan yang kemarin berhasil dalam penugasan di Papua. Untuk informasi lebih lanjutnya, mari kita sapa tamu kita. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Mbak. Karena di sini kan penonton belum kenal, boleh perkenalan singkat terlebih dahulu, izin Komandan. Oh boleh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya bisa melihat bahwa Kodam 1 itu punya podcast. Saya senang sekali. Saya perkenalkan diri, nama saya Ronald Manurung, Letnan Kolonel Infanteri. Saat ini saya menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 125 Simbisa. Saya abituren Akmil 2004. Siap. Simbisa itu di mana, izin Komandan? Simbisa itu letaknya ada di Kabanjahe. Cuman tempat tersebut itu merupakan makonya saja. Kami terpencar di 3 kabupaten. Ada di Sidikalang, ada di Balige, dan satunya makonya ada di Kabanjahe Tanah Karo sana. Oh siap, berarti perjalanan jauh ke Medan ya Komandan? Enggak juga. Oh siap. Kemudian Komandan, kemarin kan informasinya Komandan telah berhasil dalam penugasan di Papua. Boleh diceritakan sedikit kegiatan apa saja yang dilakukan di Yonif Simbisa? Jadi penugasan kami sebagai Satgas Pamtas Kewilayahan. Oh siap. Jadi tugas pokok di dalam melaksanakan Satgas Pamtas Kewilayahan itu adalah kami membantu Pemda. Pemda di tempat kami bertugas. Kebetulan di situ ada 2 Pemda, yaitu Pemda MAPI dan Asmat. Nah, kami membantu Pemda di sana, tapi tidak meninggalkan intelijen, tempur dalam pelaksanaan kegiatannya. Tentunya dalam pelaksanaannya kami harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang teritorial, di mana kegiatan teritorial itu penting kami lakukan untuk menarik hati rakyat yang ada di tempat kami bertugas, sehingga diharapkan nantinya mereka sebagai pagar kami, keamanan kami dalam melaksanakan tugas di tempat tersebut. Siap Komandan, berapa orang yang dikerahkan untuk Satgas ini Komandan? Kemarin kami dikerahkan sebanyak 450 orang dengan saya ya. Siap, banyak sekali Komandan. Kemudian saya pengen tahu nih Komandan, kemarin informasinya Yonif Simbisa berhasil mengembalikan para pengungsi ke kampung, salah satu kampung di Papua. Boleh diceritakan keadaannya bagaimana Komandan? Baik, kampung di situ namanya Kampung Suru-Suru. Posisinya ada di sebelah utara Kabupaten Asmat, dekat dengan Yahukimo. Untuk menuju ke kampung tersebut kita harus menggunakan helikopter karena wilayahnya yang terputus oleh rawa, dan kebetulan daerah rawa itu merupakan daerah yang cukup rawan, harus melalui sungai, hingga kami didorong ke kampung tersebut menggunakan helikopter. Di sana kampung itu tahun 2021 kampung yang hidup. Banyak pendatang, orang asli Papua ada juga. Cuman kebetulan pada saat itu kampung tersebut diserang oleh OPM. Diserang oleh OPM sehingga masyarakat takut, orang asli Papua pun kabur, orang pendatang pun kabur di sana. Jadi benar-benar mati Komandan? Pada saat itu kami katakan kampung yang mati dan tidak ada penghuninya. Pernah ada korban jiwa atau enggak waktu itu? Tahun 2021 pada saat penugasan itu ada korban dari TNI yang ditembak dua orang, cuma 1 yang meninggal, itu penugasan Satgas TER pada saat itu. Siap. Kemudian Komandan, cara apa saja yang dilakukan sampai bisa mengembalikan para pengungsi? Pada intinya adalah kita melaksanakan yaitu setiap kegiatan
harus memperhatikan faktor keamanan. Siap. Dari keamanan dulu baru kita bergerak. Kita laksanakan patroli keliling yang dari radius-radius kecil. Kami kan lama di sana ya, 18 bulan ya. 18 bulan cukup lama sekali. Radius 500, 1 kilo, endingnya sampai 3 kilo kami berputar melaksanakan patroli pengamanan. Di sana di radius 1 kilo kami menemukan masyarakat orang asli Papua di sana. Mereka Sampai pertama mereka ketakutan ketemu dengan kami. Ini siapa gitu kan? Ketemu tentara takut. Ketakutan kami jumpa dengan dia, kami berikan dia makan, kami obati dia, kami ajak yuk kita kembali dong ke kampung Suru-Suru. 1, 2, 3 selama kami tugas akhirnya sebanyak 225 orang mau masuk ke kampung Suru-Suru itu. Saking banyaknya ya komandan Saking ya. banyaknya. Kemudian pada saat warga sendiri ditemukan, apa mereka sudah membangun rumah lagi atau bagaimana komandan keadaan mereka? Itu kan rumah tadinya ada. Siap. Cuman rumah itu sudah tidak terawat lagi, jadi sudah ditumbuhi oleh tanaman indah. Jadi mereka datang ya kita korpe sama-sama. Masyarakat sana itu butuh perlindungan, kenyamanan, sehingga kami memberikannya. Mereka juga butuh makanan, kami juga share makanan yang kami miliki, tapi sebatas ya, sebatas karena prajurit di sana juga butuh makanan. Gitu deh. Siap komandan. Wah keren sekali Yonif 125. Komandannya hebat sekali ini. Kemudian komandan, kemarin saya dengar juga kalau Yonif Simbisa itu berhasil melaksanakan beberapa program kasat. Program kasat yang seperti apa izin komandan? Jadi kami walaupun kami bertugas kami selalu mengikuti berita-berita. Salah satunya kami pendidikan ya. Siap. Masyarakat Papua itu yang kita mau kita agak rubah dikit itu bagaimana cara hidupnya. Kita membangun PAUD itu 2. Ada PAUD ya, PAUD ada di Asmat dan ada di MAPI kita bangun. Dari anggota sendiri berarti pengajarnya? Ya, dari anggota sendiri kami bangun PAUD, kami bangun taman baca, kami bangun juga taman bermain. Kami berupaya untuk menarik anak-anak kecil itu memiliki minat baca. Memang belum ada yang bisa baca atau kemauan membacanya masih sedikit? Kalau dibilang bisa baca, mereka belum bisa baca. Kan kita ambil yang anak-anak yang kecil-kecil. Ya. Siap. Jadi mereka kita ajari dengan tenaga-tenaga dari kita, tentara-tentara yang mengajari. Karena kami juga mendapatkan pengajaran dari Pemda, kita ikutin dong anggota kita, coba bagaimana sih cara ngajar di PAUD. Siap. Jadi mereka mengikuti cara ngajar anak-anak tuh seperti ini. Akhirnya anak-anak kecil tuh tertarik dengan tentara. Suatu ketika pernah ada pimpinan kami datang. Nanti kalian kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi tentara? Mau jadi apa? Mau jadi Simbisa, bukan jadi tentara. Karena yang mereka tahu tuh cuma Simbisa aja. Karena yang mengajari kan Simbisa. Jadi dikit-dikit Simbisa selalu di hati, Simbisa selalu di hati. Jadi mereka senangnya jadinya Simbisa. Jadi mereka senang dengan Simbisa. Kami bangun taman bermain itu sebenarnya untuk mereka supaya tidak takut. Dari kecil tuh mereka harus dekat dengan tentara. Mereka oh iya tentara itu baik gitu lah. Gitu. Itu untuk di bidang pendidikan ya. Untuk ketahanan pangan kami juga mencoba membuka lahan. Siap. Ada lahan-lahan yang bisa, kan memang kami tersebar di 18 pos. 18 pos di 3 kabupaten, Kabupaten Merauke, Kabupaten MAPI, dan Kabupaten Asmat tersebar. Memang kalau tempat daerah-daerah yang rata mayoritasnya rawa, tentunya tidak bisa kami menanam tanaman di sana. Siap. Di daerah Kabupaten MAPI itu banyak, kami ada 9 pos. Kami coba membuka lahan, kami tanami, dan syukurnya berhasil. Salah satunya kegiatan panen padi yang dihadiri waktu itu oleh Bapak Gubernur Papua Selatan, PJ Gubernur Papua Selatan. Berhasil kami buka. Ya diharapkan sih masyarakat juga, karena kami memanfaatkan masyarakat juga untuk ikut gitu. Siap, Komandan. Karena di sana masyarakat itu taunya cuman kalau nanam padi itu ambil bibitnya,
lemparkan, habis itu kita tunggu biar Tuhan yang menumbuhkan pada saat itu. Siap. Tapi setelah mereka begini caranya, tapi ya kita tinggal tunggu lagi, pasti ada panen-panen berikutnya di sana. Sayur juga kami tanam. Selain itu kami juga peduli lingkungan. Kami tanam mangrove di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah pinggir-pinggiran rawa, karena di situ memang kami di daerah rawa, 70%-nya kami di daerah rawa. Jadi setiap tahunnya terjadi pengikisan karena sungai ya, terjadi pengikisan. Yuk kita jaga lingkungan dengan cara kita tanam mangrove sampai berapa puluh ribu. Kami bibitkan mangrove itu sendiri, terus kami pembersihan sungai, kami ajak masyarakat. Banyak program yang kami lakukan. Berapa lama Komandan untuk menarik hati masyarakat sampai mau gabung, sampai mau ikut bekerja sama dalam menjalankan program Kasat itu? Untuk mengajaknya itu kan butuh butuh ajakan yang keren lah, maksud saya, yang dekat dengan masyarakat. Sehingga kami perintahkan setiap harinya anggota kami untuk dekat dengan masyarakat. Dekat bukan berarti memanfaatkan masyarakat, tapi kami bantu mereka, kami datangi mereka, kami tarik hati mereka untuk jangan takut sama tentara. Dan akhirnya mereka mau. Memang perlu effort yang cukup tinggi mengajak mereka, dan perlu kesabaran yang luar biasa. Keren banget ya. Tentara itu ternyata nggak cuman bisa jago tempur, salah satunya ini teritorialnya bagus, menarik hati rakyat gitu. Kemudian Komandan, kira-kira moral apa yang bisa menguatkan para anggota Komandan biar mau terus-menerus mengerjakan kegiatan-kegiatan itu? Baik, terima kasih. Sebelum saya bertugas ke Papua, sampai dengan di Papua, saya menyampaikan kepada anggota pasukan saya 125 bahwa orang Papua itu adalah saudara-saudara kita. Siap. Cuma beda kulit dan beda rambut. Jadi kita harus, bagaimana sih kamu sama saudara kamu harus rangkul, bagaimana supaya sama-sama berhasil. Kalaulah mereka sekarang ini mungkin ada ketertinggalan hanya karena pola pikir mereka saja. Nah sekarang kita ada di sini karena tentara itu hadir untuk rakyat. Siap. Ya kan? Maka kita harus semangat untuk jangan sampai mereka pisah dari NKRI. Siap, betul. Jadi mereka sepakat semua mau bekerja dengan baik, mereka mau melakukan program yang kami buat, dan mereka semangat. Dan sekaligus juga kan kalau kita diam-diam aja tugas kan kayaknya kan makan tidur nanti. Siap, betul Komandan. Kemudian gimana Komandan, keluarga dari anggota yang ditinggalkan? Keluarga kan yang cukup lama itu ya. Ya cukup lama. Keluarga yang ditinggalkan di satuan semuanya juga dalam keadaan baik-baik saja. Ada tempat-tempat yang memiliki tempat untuk telepon. Dari 18 pol semuanya juga ada sarana untuk bisa menghubungi keluarga karena dibantu alat yang telah dibantu juga. Pernah nggak sih Komandan mengalami anggota yang punya perasaan takut? Karena kan banyak sekali berita-berita KKB itu udah sangat gimana ya, keadaannya juga udah kurang bisa ditertibkan seperti itu. Gimana cara mengatasi rasa takut seperti itu Komandan? Anggota-anggota di 125 tuh kayaknya kalau saya lihat dia tidak merasa takut. Wah. Dia hanya kami berikan kegiatan-kegiatan terus. Dia percaya pada pimpinannya. Siap. Bahwa pimpinannya pasti sudah berbuat yang terbaik. Jadi mereka yakin kalau mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Berarti Komandan berhasil sekali nih ya. Itu bukan karena saya, karena semuanya juga. Siap. Ya. Berarti 125 memang hebat, batalion yang sangat hebat. Kemudian Komandan ada nggak pernah mengalami kendala? Kemudian apa cara menyelesaikan kendala-kendala yang dialami? Kendalanya tentu di dalam melaksanakan penugasan itu banyak ya. Siap. Karena wilayah kita itu tadi tempat yang dikelilingi oleh rawa. Ya. Salah satunya untuk mendorong logistik itu kita butuh
sampan atau bukan sampan, perahu-perahu kecil, Oh, siap. boot-boot. Itu yang terkendala, kita tidak memiliki. Tapi hal itu bisa diatasi dengan kita bekerja sama dengan, ya di situ kan ada tokoh-tokoh masyarakat. Ya kita lakukan ya pengeteran lah, pendekatan. Akhirnya mereka mau meminjamkan perahu-perahu botnya itu. Terus ada lagi kala itu yang kita cerita di Suru-Suru ya. Siap. Di Suru-Suru itu kan tempatnya kita bilang kena malaria itu tinggi, cukup tinggi. Pengaruh terjadi malaria itu karena kurang makan juga. Jadi karena anggota saya yang di Suru-Suru ini begitu cinta sama masyarakat di sana, Siap. mereka suka share makanan mereka. Tapi mereka lupa kalau mereka juga butuh makan. Kebetulan di sana itu pendorongan logistik itu dalam 1 bulan dia didorong cuma 1 ton 1 ton. untuk 60 orang. 1 ton itu dikit loh, Dek. Siap. Itu karena beras aja belum, makanan-makanan lain itu belum juga itu. Iya. Jadi 1 ton sehingga anggota itu makan pernah dalam 2 bulan tuh 1 bulannya 1 harinya 2 kali saja makan. 2 kali. Akhirnya waktu itu agak cukup tinggi yang kena malaria. Oh, siap. Terus saya minta laporan kenapa anggota kena malaria. Izin komandan, makan anggota itu 1 hari itu 2 kali. Waduh. Kami lakukan laporkan ke komando kami Siap. di sana, Kolaop. Kami laporkan dan untungnya dan Kolaop kami luar biasa perhatian. Akhirnya kami didukung 2 ton 1 bulannya makanan. Maksudnya 1 ton 2 ton ini helikopter itu kan kemampuannya cuma sekali datang itu cuma 1 ton. Jadi didorong 2 helikopter, Helikopter sekaligus. dalam 1 bulan, hingga anggota kami bisa makan 1 hari itu 3 kali. Karena kecintaan mereka terhadap masyarakat yang ada di sekitar mereka, sehingga pernah ada terbersit bahwa untuk batalion 125 jangan diganggu. Mereka baik sekali sama masyarakat situ. Karena baru pertama kali juga 17 Agustus diadakan di situ. Oh iya, komandan. Ya, berhasil diadakan 17 Agustus di Suru-Suru dan mereka tuh jangan diganggu. Jadi mereka nggak mengganggu kita. Jadi ya puji syukur pada Tuhan, ya pada saat pelaksanaan di sana kami tidak diganggu. Aman selama penugasan. Aman. Tadi ku bilang karena teritorial adalah senjata kami, Siap. menjadi pagar buat kami untuk melaksanakan tugas di sana. Ini bisa jadi contoh untuk batalion-batalion lain, komandan. Pasti bisa. Kemudian saat meninggalkan kampung tersebut, gimana perasaannya? Tentunya tangisan masyarakat banyak, Siap. mereka banyak berpelukan. Ya saya rasa kalau orang kita meninggalkan jejak yang baik, tentunya rasa sedih banyak. Siap. Di setiap pos semuanya sama seperti itu. Anggota juga merasakan yang sama. Anggota merasakan hal yang sama karena sudah ada terjalin kedekatan seperti saudara, ada namanya bapak angkat, ibu angkat gitu kan. Siap. Seperti itu. Mungkin ada pesan atau harapan yang mau komandan sampaikan di sini? Kesan saya merasa bangga Siap. bisa memimpin, membawa batalion infanteri 125 Simbisa melaksanakan tugas di MAPI, Asmat dan Merauke. Kebanggaan saya tidak luput dari kerjasama perwira-perwira saya, Siap. staf saya, komandan kompi dan semuanya, dan juga dukungan mereka dalam melakukan tugas, dan mereka tidak pernah mengeluh dan mereka selalu siap membantu. Saya bangga sekali, dan kebanggaan yang kedua adalah saya bisa membawa anggota saya yang saya bawa 450 orang dan kembali juga 450 orang. Saya sangat senang. Ini merupakan pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan. Harapannya komandan untuk mungkin 125? Harapannya Simbisa akan mendapatkan yang terbaik ke depannya, mungkin di penugasan yang terbaik ke depannya, dan
Simbisa selalu di hati ya. Siap, Simbisa selalu di hati. Baik Komandan, terima kasih banyak atas informasi menariknya, sangat inspiratif dan semoga dapat menginspirasi dan menambah wawasan kami semua dan penonton di rumah. Harapan kami semoga Komandan dan seluruh anggota Yonif 125 Simbisa sukses dan berhasil dalam melaksanakan tugas kepada bangsa dan negara. Amin. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya Komandan. Oke, kami akhiri podcast kami dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.